Siapkah kita menyongsong Indonesia Emas 2045? Pada tanggal 15 Juni 2023 lalu, secara resmi Presiden Joko Widodo meluncurkan Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia Emas. Apakah sahabat Falas tahu apa itu Indonesia Emas tahun 2045? Di tahun 2045 nanti, Indonesia tepat berusia 100 tahun. Usia yang cukup matang, usia emas. Di usia emas yang ke-100 ini, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara maju dan telah sejajar dengan semua negara adidaya yang memiliki hampir semua kekuatan besar seperti jumlah populasi, ukuran geografis, potensi militer, ekonomi, serta sumber daya manusia yang unggul. Jika dihitung masih ada sekitar 22 tahun lagi ya, rasanya masih lama. Tapi untuk memastikan visi ini terwujud, sudah seharusnya kita bersiap dari sekarang. Dari keseluruhan indikator sebagai negara maju, adidaya, yaitu politik, pertahanan, ekonomi, kestabilan sosial, serta sumber daya manusia, yang paling penting disiapkan dan dimajukan saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia. Karena bagaimana kita bisa menciptakan kebijakan politik, pertahanan, serta ekonomi yang unggul jika kita tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul? Generasi muda yang saat ini sedang mengenyam pendidikan akan menjadi penentu nasib Indonesia di era tahun 2045 nanti. Apalagi menurut data BPS, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 nanti, di mana struktur penduduk usia produktif yaitu rentang 15 sampai 64 tahun sebanyak 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dilansir dari situs BRIN, cara untuk memaksimalkan bonus demografi ini bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, dan tentunya ekonomi. Kepala BRIN, Bapak Laksana Trihandoko, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia bila dilakukan dengan jaminan perlindungan sosial, salah satunya adalah peningkatan layanan kesehatan yang mudah diakses. Ya, selain itu juga pendidikan merupakan komponen utama sehingga sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Menurut Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN, Bapak Mego Prinandito, kemudahan akses pendidikan didukung prasarana pendidikan tentunya yang lengkap, serta tenaga pendidik yang berkualitas, yang dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Yang terakhir, ekonomi. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus mampu mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun kita meyakini di sisi lain masyarakat juga diharapkan mampu memiliki daya saing dan kreativitas. Kenapa? Agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga. Wah, jika dilihat dari ketiga hal ini ya, sepertinya ada banyak sekali PR dari pemerintah serta masyarakat untuk bisa merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 nantinya. Menurut pendapat saya pribadi, Fajar Beslase, ada dua hal utama yang wajib dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, jaminan pemenuhan gizi dan kesehatan untuk masyarakat. Yang kedua, jaminan pemerataan akses infrastruktur dan tentunya kualitas pendidikan itu sendiri.
Menurut penelitian Robert dan Posangi tahun 2013, kualitas gizi merupakan penentu kualitas sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang unggul dicirikan dengan fisik yang tanggung, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, pemenuhan gizi dan kesehatan di masyarakat masih mengalami banyak tantangan. Maka dari itu perlu dibuat kebijakan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya digunakan untuk biaya operasional saja. Untuk pemerataan akses, infrastruktur, dan kualitas pendidikan, idealnya dibuat kebijakan yang tidak hanya terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia saja. Ya, kita tahu banyak berita yang menangkap kondisi di lapangan di mana masih banyak sekolah yang tidak memiliki infrastruktur. Ya, kita bisa katakan infrastrukturnya buruk. Sehingga akses pendidikan menjadi terbatas dan menghasilkan kualitas pendidikan yang masih minim. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh akan kebijakan yang ada dan membuat strategi dan kebijakan yang berdasarkan data. Dan tentunya fokus pada manfaat bagi para pendidik dan peserta didik tentunya. Bukan hanya kebijakan dan strategi yang terlihat baik di atas kertas saja. Jika kedua hal tersebut dapat kita lakukan, jaminan pemenuhan gizi dan kesehatan untuk masyarakat dan jaminan pemerataan akses infrastruktur dan kualitas pendidikan bisa diimplementasikan. Saya yakin kita akan lebih dari siap untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Jika sahabat Falas diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk pengembangan SDM di Indonesia, kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat saat ini? Fajar Beslase menyapa kita menyongsong Indonesia Emas 2045.